Halo Sobat Sejarah semua, kembali lagi bersama saya Ilham Fahiza Putra dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas Angkatan 19. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Penasaran dengan reviewnya? Ayo silahkan nonton ya. Jangan di skip videonya agar tidak ketinggalan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia dengan penulis Robert Pannell, diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya pada tahun 2009. Isu utama dari buku ini adalah semenjak abad ke-19, bangsawan atas Pulau Jawa pun mulai dikuasai oleh Parlemen Belanda atau yang disebut Staten-Generaal. Pengawasan secara praktis atas masalah-masalah kolonial berada di tangan Menteri Urusan Jajahan yang menjadi anggota kabinet pada saat itu, bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya pada Staten-Generaal. Politik umum pada kolonial ini tidak dirumuskan semenjak pertengahan abad ke-19. Berdasarkan suatu pendapat umum yang melalui Staten pergantian kabinet atau parlemen, Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial dari partai-partainya dan partai lain yang termasuk ke dalam kabinet. Dalam mempermudah tugas tersebut, menteri tersebut memiliki kantor urusan penjajahan di Den Haag, di mana yang memiliki banyak orang yang telah memiliki banyak pengalaman dalam hal jajahan. Partai-partai politik di Belanda tidak memiliki pendirian akan persoalan-persoalan penjajahan. Setiap partai memiliki para ahli tentang jajahan. Biasanya orang-orang ini telah memiliki pengalaman di daerah jajahan yang merupakan penerus dari program partai dalam soal jajahan dan mempertahankannya dalam parlemen dan di depan pers. Pada tahun 1900, terdapat banyak partai yang memiliki program tentang tanah jajahan yang sedikit hubungannya dengan kedudukan mereka dalam spektrum politik dari politik dalam negeri. Sepertinya masing-masing partai pada waktu itu sudah bersepakat untuk melaksanakan reorientasi partai kolonial yang berkemanusiaan, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara dan metode yang diterapkan dalam orientasi ini. Kaum sosialis dan konservatif lebih menunjukkan usaha-usaha yang lebih jauh dari keinginan mereka untuk mengadakan perubahan dalam politik jajahan. Kedua pihak ini telah menanggapi ideologi liberal yang sedang berjalan di negeri ini. Pada tahun 1900, tidak ada partai politik yang menunjang putusnya hubungan jajahan antara Jawa dan negeri Belanda. Selama itu mereka hanya melaksanakan beberapa kebijaksanaan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam mengatur hubungan mereka dengan penduduk pulau ini, dasar-dasar setiap pendekatan terhadap dengan ikatan jajahan ini adalah keinginan untuk tetap menjaga hubungan yang sedapat mungkin tidak langsung dan ditanamnya saling pengertian, bahwa hubungan yang terjalin diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada pihak Belanda. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan dan mengeksplor serta menjual hasil-hasil pokok yang tumbuh di Jawa. Pada Perang Napoleon, pengawas
penguasaan terhadap Pulau Jawa hilang dari Belanda yang dipegang oleh Inggris. Selama beberapa tahun dan ketika mereka menguasai pulau ini pada tahun 1816, mereka mendapatkan bahwa sistem pajak moneter dan sistem pengawasan administratif yang lebih langsung telah berlaku. Belanda berusaha mengubah sistem yang baru dengan sistem yang dahulu. Ternyata sistem peralihan ini tidak dapat memberikan keuntungan untuk menutupi biaya yang sangat besar di Jawa dan perang dengan Belgia. Tetapi sebaliknya, sebagai orang yang ikut bermain dalam pentas tanah jajahan, dia ikut membentuk peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda, tidak lagi menjadi pelarian bagi kelas bawahan, dan pengelana Eropa tetap diisi oleh anak-anak golongan menengah keluarga Eropa yang berpendidikan baik. Kelompok besar yang terdiri dari petani dan orang desa atau kampung dinamakan rakyat jelata. Administrator, pegawai pemerintahan, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada di tempat yang lebih baik, baik di kota maupun di pedesaan, dikenal sebagai elit atau priayi. Orang-orang Indonesia seenaknya memasukkan mereka ke dalam tingkatan priayi. Bagi Indonesia, siapa saja yang menjadi rakyat jelata dan dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur, menentukan masyarakat Indonesia. Setiap tingkatan dari masyarakat Indonesia mempunyai pembagian dan perbedaan pula ke dalam, tapi setiap kelompok pula merupakan satu kesatuan yang utuh. Ikatan kelompok ini yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak adanya kelas menengah di Indonesia dibandingkan dengan negara barat merupakan satu penghalang yang besar dalam membentuk Hindia Timur yang bebas berpolitik dengan masyarakat yang tenang. Banyak usaha kaum etnis yang ditunjukkan untuk memperkokoh jaringan ekonomi bangsa Indonesia. Masyarakat Eropa tidak pernah menentang perasaan seperti ini. Sesungguhnya mereka takut akan implikasi pan-Islam. Oleh karena itu, walaupun banyak di antaranya yang bersifat ke-Inggrisan, terdapat ketakutan besar terhadap sekutu Inggris, yaitu Jepang. Pemimpin-pemimpin Syarikat Islam adalah bagian dari elit Indonesia yang menarik. Organisasi di Bandung, Darmo Lumakso telah didirikan oleh saudara Salman Hudi, telah dilangkahi demi memusatkan sebuah organisasi yang dikaitkan dengan nama Tiga Serangkai. Suara lain yang lebih penting dari daerah Jawa Tengah adalah Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. Hubungannya tetap erat dengan tarekat Islam, tetapi lebih menunjukkan perhatian kepada Muhammadiyah, yaitu dengan hati-hati menjauhi aktivitas-aktivitas politik. Baiklah, setelah membaca buku ini, kita sadar bahwa mempelajari sejarah bukanlah sesuatu yang rumit. Robert Van Niel menyulap buku ini yang umumnya membosankan menjadi sesuatu yang sangat enak dinikmati. Menurut saya sendiri, sangat beruntung bagi anak-anak dikenalkan dengan buku seperti ini. Tidak hanya untuk anak, buku ini pun layak dibaca bagi Anda yang berusia dewasa. Buku ini menjadi rekomendasi yang bagus bagi Anda yang ingin mulai membiasakan diri untuk membaca. Baiklah, itulah review buku Munculnya Elit Modern dari saya. Terima kasih. Oke, demikian saja review bukunya ya. Jika Anda suka, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih.